apa kabar? Mam, pastinya kita sangat bahagia ya Mam saat melihat anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Dan pasti kita akan semakin happy, deg-degan tentunya ya saat melihat anak kita sudah siap untuk bersekolah. Nah, pastinya kita orang tua bercita-cita ingin memberikan mereka pendidikan yang terbaik ya Mam ya. Karena kita tahu pendidikan memberikan peran yang sangat besar untuk masa depan mereka nantinya. Nah Mam, bagaimana? Apakah Mam sudah mempersiapkan semuanya? Seperti kita tahu ya Mam ya, biaya pendidikan setiap tahun selalu bertambah. Nah, apa yang harus mesti kita lakukan ya Mam ya? Mams, ada yang bertanya kepada saya, kira-kira idealnya kapan sih kita mempersiapkan dana pendidikan anak gitu ya? Saya jawabnya, sedini mungkin kita bisa menyiapkan, jangan ditunda-tunda lagi. Karena kita nggak tahu masa depan tuh seperti apa. Kita kan pengennya sehat terus ya Mam ya, kita pengen bisa memberikan apapun kepada anak kita gitu kan, tapi kita nggak ngerti di masa depan tuh terjadi apa. Nah, jika memang kita bisa menyiapkan, misal nih ya pada saat anak masih di dalam kandungan ataupun anak baru lahir di conger-conger itu ya, atau lebih baik lagi pada saat kita menikah, kita sebagai pasangan muda gitu menikah dan kemudian memang merencanakan untuk segera punya anak. Nah, lebih baik sebisa mungkin saat itulah waktu yang bagus sekali untuk menyiapkan dana pendidikan untuk anak. Mam, pada saat anak kita memang ready to school, kita harus memperhatikan 4 elemen biaya ini ya Mam ya, yang memang harus kita persiapkan, yaitu uang pangkal. Nah, uang pangkal ini biasanya agak gede memangan ya. Nah, kita cukup membayar satu kali pada saat mendaftarkan anak kita. Yang kedua yaitu SPP. Nah, SPP ini yang akan kita bayar setiap bulan sampai anak kita lulus. Yang ketiga yaitu biaya pendukung kegiatan. Biaya pendukung kegiatan ini biasanya untuk beli seragam, untuk membeli buku-buku. Nah, yang keempat yaitu biaya untuk kursus. Pasti deh nanti pada saat kita punya anak sekolah, kita pasti akan menambahkan sedikit kursus. Entah mungkin untuk kursus musik ataupun bahasa, biasanya mengikuti seperti itu. Nah, itulah elemen-elemen biaya yang harus kita siapkan mulai dari sekarang. Dalam artian kita harus mulai menyisihkan penghasilan kita untuk memang ke situ. Nah, mengenai besarannya berapa, kita harus melihat Mam, kira-kira kita ngincer sekolahan mana sih yang nantinya untuk anak kita sekolah gitu. Nah, tiap tahun sampai nanti hari hanya anak kita masuk, kita sudah well prepared. Kira-kira dana kita cukup nggak untuk memasukkan? Misal 4 tahun lagi, 5 tahun lagi. Nah, itu harus kita endus dulu. Berapa sih uang masuk untuk ke sekolah itu? Sehingga kita bisa mereview kira-kira dana kita yang sudah ada sudah cukup atau tidak. Jika belum, ya kita harus berlari bagaimana caranya untuk memenuhi sehingga pada saatnya tiba kita tinggal bayar aja ke sekolah yang kita inginkan untuk anak kita. Nah, Mam, tadi 4 biaya yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita mau masukin anak. Ada uang pangkal, SPP, biaya penunjang lain, kemudian kursus-kursus. Nah, itu untuk memasukkan anak TK sampai ke SMA gitu. Nah, bisa dibayangkan nih Mam, itu aja udah banyak. Sekarang ini kalau kita pengen memasukkan anak kita ke kampus yang bagus ya di Indonesia nih ya, kita intip aja uang UKT atau kalau dulu namanya SPP per semesternya. Di tahun 2020 ini aja sudah mengerikan Mam, saya sampai kaget. Ini sekarang ini ya, padahal anak saya masih kelas 1 SMP, berarti kurang lebih 5 tahun lagi saya harus memasukkan anak saya ke kampus itu, dan saya harus menyiapkan berapa? Saya bikin saja per tahunnya itu kenaikan 20%. Wah, kalau saya tidak menyiapkan dari sekarang, nanti pasti akan bikin terengah-engah gitu ya. Jadi, nah, hematnya kita memang menyiapkan sedini mungkin dari sekarang, berarti masih punya beberapa tahun lagi sampai waktunya tiba. Nah, Mam bisa memilih nih ya jenis-jenis investasi yang akan Mam ambil. Mam bisa mengambil di asuransi pendidikan, atau Mam bisa ke tabungan pendidikan, ataupun jenis investasi lainnya semacam emas, properti, atau reksadana. Pokoknya Mam harus take action
sedini mungkin untuk menyiapkan. Jangan bilang nanti deh, aduh kalau nanti kita akan ngos-ngosan, Mam. Itu tadi, biaya pendidikan setiap tahun mahal, setiap tahun naik. Kita harus dari sekarang. Kira-kira kita review lagi juga tabungan kita sudah sejauh mana bisa mencapai itu. Jika belum, ya harus bekerja keras lagi, Mam, untuk bisa mencapainya. Tapi Mam, jangan salah, kita tetap bisa happy kok, Mam. Yang penting kita harus siap mengelola keuangan rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya. Ya Mam, terus happy ya Mam ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Pokoknya tetap semangat.